warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antar vektor. Hubungan antar vektor itu terbagi atas 3 bagian. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu kesamaan dua vektor. Nah, dikatakan kesamaan dua vektor apabila vektor A sama dengan vektor B. Misal nih ya, vektor A sama dengan 5/2, 3, vektor B 3 dan 25, sementara vektor C itu 25 sama akar 9. Nah, yang mana yang sama? Apakah vektor A sama dengan vektor B, atau vektor B sama dengan vektor C, atau gimana? Nah, ternyata vektor A, ya kan? Vektor A sama dengan vektor C. Kenapa? Lihat nak. 5/2 sama dengan 25. 3 atau akar 9 itu adalah 3. Maka kesimpulannya untuk kesamaan dua vektor seperti ini, bahwasanya vektor A sama dengan vektor C. Untuk yang kedua, yaitu vektor segaris. Nah, dikatakan vektor segaris atau kolinar, vektor A dikatakan segaris dengan vektor B jika kedua vektor tersebut searah. Gitu. Gini dia. Vektor A dikatakan segaris dengan vektor B jika vektor tersebut searah. Nah, sementara si K ini adalah merupakan skalar. Nah, itu dia. Untuk yang ketiga vektor sebidang atau koplanar. Nah, vektor A dikatakan sebidang dengan vektor B dan vektor C jika vektor A dikatakan sebidang ya, jika vektor A sama dengan M vektor B ditambah N vektor C. Nah, di mana M dan N adalah skalarnya. Itu. Oke. Masuk ke contoh. Diketahui vektor A, B, dan C, yaitu vektor A 2 dan 4, B 8 dan 2X, sementara vektor C, P, dan Q. Nah, untuk yang A itu adalah jika vektor A dan vektor B segaris, maka tentukan nilai X. Nah, yang A dulu ya. Nah, untuk yang A, karena vektor A dan B segaris, maka berlaku yang namanya vektor A sama dengan skalar dari vektor B. Gitu. Maka vektor A-nya siapa? 2 sama dengan K dikali 8. Gitu kan? Paham maksudnya? Oke, kita selesaikan dulu kannya. Nah, vektor A dilihat dari vektor A. Nah, ini dia. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Gitu, ya kan? Maka vektor A dilihat dari vektor A 2. K-nya tetap K karena skalar. Nah,
di vektor B, siapa B-nya? 8. Gitu. Maka K sama dengan 8 per 2 per 8. Bisa disederhanakan jadi 1 per 4. Gitu. Nah, maka untuk K itu sama dengan 1 per 4. Nah, kita selesaikan yang ini. Yang 4 sama 2X. Nah, untuk 4 sama dengan K kali 2X. Sama ya rumusnya. Vektor A sama dengan K kali vektor B. Sama rumusnya ya. Ini 4. Dah? Nah, maka 4 sama dengan K-nya kan skalarnya kan udah dapat, yaitu 1/4. Maka 1 per 4 dikali 2X. Dah. Maka 16 sama dengan 2X. Nah, X sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Itu untuk nilai si X. Kita lanjut untuk yang B. Tuh, penyelesaian yang B. Nah, tentukan nilai dari P dan Q jika vektor B dan C sama, katanya gitu kan. Vektor B dan C sama. Karena vektor B dan C sama, maka 8 2X sama dengan P sama Q. Gitu, dah. Sama katanya kan? Maka P sama dengan 8 gitu. Sementara Q sama dengan 2X. Sama dengan. Nah, X-nya kan dapat berapa? 8 kan? X-nya 8. Maka 2 dikali 8 sama dengan 16. Inilah dia, nak. Oke, sampai situ ya untuk hubungan antar vektor. Nah, kita lanjut hasil kali skalar 2 vektor. Nah, ini ada gambar di mana secara geometri perkalian antara dua buah vektor A dan B, perkalian antara dua buah vektor A dan B, ini dia perkalian antara dua buah vektor A dan B, gitu. Yang sudut apitnya itu adalah alfa, gitu. Merupakan perkalian antara kedua panjang vektor. Merupakan perkalian antara dua buah panjang vektor A dan vektor B itu, serta memiliki nilai kosinus sudut apit yaitu kosinus alfa. Nah, inilah dia kosinus alfa. Nah, oke. Sementara untuk A ini adalah panjang A, vektor A, dan ini adalah panjang vektor B, dan sementara kosinus alfa adalah besar sudut lancip. Besar sudut lancip yang terbentuk dari vektor A dan B. Oke, ini dia. Nah, oke, lebih jelasnya langsung ke contoh. Oke, contoh yang pertama, diketahui panjang vektor A dan vektor B, yaitu panjang vektor A sama dengan 3, panjang vektor B sama dengan 5,
Nah, sudutnya itu 30 derajat. Yang ditanya itu adalah vektor A dikali dengan vektor B. Kita jawab ya. Rumusnya apa tadi? Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B kosinus alfa. Gitu. Nah, sementara kita kan udah dapat tuh panjang vektor A berapa? 3 dikali panjang vektor B 5. Kosinus sudut apitnya berapa? 30 derajat. Nah, 3 dikali 5. 3 dikali 5, 15. Kosinus 30 derajat. Pastinya kan udah pelajaran matematika wajib kan udah mempelajari trigonometri kan? Nah, kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Nana, 15 kali 1, 15 per 2 akar 3. Inilah dia, nak. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Diketahui vektor A 3i dikurang 2j dan vektor B i dikurang 3j. Nah, sudutnya itu 60 derajat. Yang ditanya itu adalah vektor A dikali dengan vektor B. Rumusnya apa? Panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B kosinus alfa. Kita cari dulu panjang vektor A. Nah, apa rumus dari panjang vektor A? Akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan 3 kali 3 pangkat 2, 9 ditambah negatif 2 pangkat 2. Negatif kali negatif kan positif, 4 sama dengan 9 ditambah 4 akar 13. Nah, panjang vektor B akar 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 9 sama dengan akar 10 ada, nak? Ada ya? Maka panjang vektor A adalah akar 13 dikali panjang vektor B adalah akar 10 kosinus 60 derajat. Akar 13 dikali dengan akar 10 yaitu 130. Kosinus 60 derajat. Berapa kosinus 60 derajat? Setengah dikali setengah. Akar 130 derajat. Perkalian berapa, nak? Akar 130 nggak ada ya, nak? Berarti penyelesaiannya 130 dikali 1 akar. Ya udah. Gini aja. Setengah akar 130. Inilah dia hasilnya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya silahkan tanya langsung ke saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.